Halo pemirsa, Anda menyaksikan Earning Report CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar. Pemirsa, PT El Nusa Tbk mencatatkan pendapatan usaha sebesar 6,3 triliun rupiah dengan laba bersih yang melesat hingga 77% pada semester 1 2024. Kini kita akan bedah kinerja keuangannya seperti apa perjalanan PT El Nusa Tbk. Bersama saya sudah hadir Direktur Utama dari PT El Nusa Tbk, Bapak Bahtiar Surya Atmaja. Halo Pak, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kami di CNBC Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, apa yang menjadi landasan dari kinerja keuangan di 2024 ini, khususnya di paruh pertama ini, begitu cemerlang? Boleh dielaborasi, silahkan. Baik, terima kasih. Sampai dengan semester pertama 2024, kami perseroan berhasil mencatatkan kinerja cukup gemilang. Pendapatan konsolidasi perseroan tadi disampaikan mencapai 6,3 triliun atau tumbuh 8% year on year dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan ini disebabkan meningkatnya perolehan revenue pada segmen jasa hulu yang berasal dari beberapa aktivitas survei seismik dan juga kontribusi pendapatan perseroan sampai dengan semester pertama itu masih didominasi oleh segmen distribusi dan logistik sebesar 50%. Namun dengan adanya pertumbuhan yang signifikan dari revenue jasa hulu, ini mendorong peningkatan kontribusi segmen jasa hulu menjadi sebesar 41%. Dan laba bersih perseroan mencapai 443 miliar. Pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 77% year on year dari sisi net profit kami. Capaian laba bersih ini dikontribusikan terbesar dari segmen jasa hulu, diikuti segmen jasa distribusi dan logistik, termasuk jasa penunjang hulu migas. Demikian. Ya, tadi Bapak menjelaskan bahwa hulu ini memainkan peranan penting dalam kinerja El Nusa. Boleh dielaborasi lebih lanjut Pak, kira-kira servis yang dikerjakan oleh El Nusa di sisi hulu, apa saja Pak? Baik, dari segmen upstream atau hulu, kita melakukan jasa seismik, survei, yang tadi dijelaskan bahwa ada 5 pekerjaan yang sudah selesai. Itu yang kita kerjakan di onshore, ada di Balam, itu di Rokan, di Riau. Yang kedua ada di Amalia, itu di Sumatera Selatan. Dan yang ketiga itu di Jawa Barat, di daerah Kepuh. Itu survei seismik sudah selesai dilakukan. Untuk yang onshore, kita lakukan itu di Bone dan di daerah Seram, perairan di sana. Selain dari seismik, di upstream itu kita juga menyediakan jasa workover atau hydraulic workover unit kita, pekerjaan drilling, termasuk juga well service yang kita lakukan. Termasuk jasa well intervention, mulai dari cementing, coil tubing unit, slick line, well testing, electric wireline logging, mud logging, dan beberapa jasa penunjang pengeboran lainnya. Itu yang mendukung kinerja kita di upstream. Bagaimana dengan jasa distribusi dan logistik Pak? Baik, jadi selain dari upstream services, kita juga diversifikasi portfolio di segmen distribusi dan logistik. Kita ada anak perusahaan, namanya PT El Nusa Petrofin. Sekitar 50-60% revenue itu dikontribusi dari fuel distribution atau transportation. Disinilah kita sebetulnya tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak. Karena kita revenue dibayar berdasarkan fee yang kita transportkan ke seluruh Indonesia, kecuali Pulau Jawa. Itu adalah penugasan yang diberikan kepada El Nusa Petrofin.
Selain itu di distribusi logistik kita juga mengelola depo, terminal LPG, terminal BBM di beberapa area di Indonesia. Selain itu juga ada pendapatan lainnya dari distribusi logistik untuk menunjang jasa pengoboran, chemicals, lubrikan, yang tentunya ini memberikan kontribusi yang signifikan. Jika kita cermati dari faktor eksternal, ini kondisi saat ini sedang terjadi penurunan daya beli, lalu perlambatan ekonomi, serta kinerja hulu migas apabila dilihat dari produksi memang sebenarnya saat ini sedang tidak membahagiakan. Lantas bagaimana kinerja dari El Nusa dari sisi operasional di sektor hulu? Apakah sebenarnya saat ini terpengaruh oleh kondisi tersebut, Pak Bahtiar? Baik, sejauh ini masih belum tercapainya target produksi migas nasional. Ini sebetulnya tidak mempengaruhi kinerja El Nusa di segmen hulu migas. Kinerja perseroan semester pertama 2024 pada segmen hulu migas justru mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Khususnya pada kegiatan tadi survei seismik, di mana perseroan telah menyelesaikan 5 proyek seismik. Yang saya sebut tadi terdiri dari 3 proyek di onshore dan 2 proyek di offshore. Dengan pencapaian survei seismik yang 2 dimensi itu sepanjang 198 km, dan kegiatan seismik untuk yang 3 dimensi itu seluas 1.971 km persegi. Nah, kegiatan seismik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan Pertamina untuk meningkatkan produksi migas nasional di tahun-tahun yang mendatang. Dengan temuan-temuan atau hasil dari seismik, temuan cadangan-cadangan yang baru. Ada nggak Pak tantangan yang memang dihadapi oleh El Nusa di paruh pertama tahun ini, khususnya di tantangan operasional, dan bagaimana menghadapi tantangan ini Pak? Baik, perseroan tentunya menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan operasional, terutama periode sebelumnya. Di antaranya ini kompetisi bisnis jasa energi semakin ketat. Kemudian perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan yang penting kebutuhan sumber daya manusia yang unggul sesuai kebutuhan industri juga ini semakin ketat. Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, tentunya perseroan juga merumuskan sejumlah langkah-langkah strategis dan kebijakan. Di antaranya optimalisasi internal proses di kita, inovasi dan pengembangan bisnis dengan memperkuat core bisnis kita, dan juga meningkatkan kompetensi dari SDM. Ini langkah strategi yang kita ambil. Berbicara tentang tantangan dan resiko, selain faktor eksternal yang tadi saya sebutkan, kita juga menghadapi tantangan fluktuasi harga energi, lalu perubahan regulasi, lalu juga faktor eksternal lainnya seperti isu geopolitik di Timur Tengah. Apa yang dilakukan oleh El Nusa untuk mengelola resiko-resiko seperti ini, Pak? Baik, kami melihat fluktuasi harga minyak dunia itu tidak secara langsung berpengaruh pada kinerja perseroan. Karena mayoritas kontrak yang kita pegang itu relatif jangka panjang, di mana semua pricing atau kontrak, nilai kontrak telah disepakati di depan. Sehingga ketika terjadi harga minyak berfluktuasi, pendapatan perseroan tidak akan berdampak. Dan kami juga telah melakukan diversifikasi portfolio, tidak hanya di segmen bisnis upstream, sehingga kami tidak sepenuhnya tergantung pada segmen hulu saja. Jadi kami tadi memiliki segmen midstream, downstream, yang relatif stabil dalam menghadapi fluktuasi harga minyak ini. Selain itu, El Nusa juga terus meningkatkan efisiensi dalam operasional dan menjaga produktivitas tentunya agar tetap kompetitif
di tengah situasi harga minyak yang berfluktuasi ini. Oke, berarti bisa dikatakan fluktuasi harga energi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja El Nusa ya Pak ya? Betul, karena model kontrak kita yang relatif panjang. Jadi nilainya tidak berubah, justru kita meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jika berbicara tentang tantangan perubahan regulasi, apakah ini mempengaruhi? Tergantung regulasinya di sisi upstream atau downstream. Kita akan kaji lebih dalam lagi. Berarti yang sejauh ini mah tidak ada yang mempengaruhi begitu signifikan begitu ya Pak ya? Sejauh ini tidak ada. Ini bisa terlihat dari 2 tahun terakhir ini pertumbuhan kita cukup gemilang. Tadi Bapak menyebutkan ada efisiensi. Mungkin boleh dielaborasi efisiensi dari segi apa Pak? Jadi tadi saya sebutkan bahwa kita mengambil langkah perbaikan internal proses di kita, bisnis proses maksud saya, itu salah satunya adalah bagaimana kita membangun cost awareness di setiap bisnis proses kita. Karena disitulah kita bisa meningkatkan kinerja bottom line kita, net profit kita. Jadi semua lini, semua fungsi harus mampu membangun cost awareness, mulai dari penetrasi market. Jadi kita harus bisa menghitung harga yang kompetitif, namun tetap memberikan profit yang maksimal. Iya. Jadi sekali lagi efisiensi di setiap fungsi bisnis proses itu harus diperhatikan. Baik.